Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gua pengen cerita nih tentang kekurangan Suzuki Satria F150 injeksi. Satu kekurangannya dan solusinya cuma satu juga. Gitu ya, oke. Gue pengen langsung ceritain aja sambil jalan ya. Kita langsung gasken, sahabat. Oke. Kekurangannya Suzuki Satria F150 injeksi. Selama gua punya motor ini, sahabat ya. Aduh, ini standarnya susah bener. Oke, selama gue punya motor ini, kekurangannya cuman satu, sahabat. Berbetnya itu parah. Berbetnya itu kayaknya kayak nggak ada obat gitu, sahabat ya. Udah diganti ini, diganti itu, berbet hilang sebentar, nongol lagi. Udah diganti ini, diganti itu, berbet hilang, nongol lagi gitu. Jadi apa ya? Jadi problemnya tuh nggak beres-beres. Mudah-mudahan sih Satria 2025 nggak kayak gitu. Atau misalkan nanti ada produksi Satria yang terbaru injeksi nggak berbet pada saat ganti knalpot racing gitu, sahabat ya. Dan solusinya cuma satu, sahabat, cuma ganti ECU dan di mapping atau di setting ulang gitu sehingga motor nggak berbet. Ini kayak gini nih, barusan gua ngegasnya nggak enak banget, berbet. Gue udah coba beberapa teknik tapi tetap aja, sahabat, mungkin hilang dan berhasil pada saat itu, tapi pada saat dipakai beberapa waktu nongol lagi berbetnya gitu. Makanya dari dulu gue nggak beres-beres nih bahas tentang berbet di motor Satria F150 injeksi gitu, sahabat ya. Tuh, berbet lagi kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita nikmatin aja, sahabat, berbet-berbetnya. Namanya kendaraan ya. Namanya kendaraan kan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Jadi solusinya menurut gua saat ini yang paling bener cuman ganti ECU, habis itu di mapping ulang atau di di setting ulang sesuai dengan spek motor dan komposisi knalpot racingnya gitu. Kalau misalkan nggak pakai knalpot racing sih, pakai knalpot standar bawaannya nggak ada masalah, sahabat. Nggak ada berbet-berbet gitu. Cuma endut-endutan aja wajar karena mesinnya overbore. Kalau motor lain kan mesinnya kebanyakan bukan overbore ya. Yang 150 cc itu kayak Honda dan Yamaha itu bukan overbore, dia pakainya square dan ya bukan overbore lah. Jadi nggak endut-endutan gitu dipakai motornya. Oke, sekarang kita kesini. Sorry nggak pakai sen, lupa. Aduh, berebet banget. Jadi ini motor harus digas terus. Kalaupun digas tetap nggak enak, sahabat, karena berbetnya itu bikin motor ada limitnya gitu ya. Jadi gue pengen ngegas sedemikian rupa kita bawa motornya tuh kayak nggak nyaman aja karena efek berbetnya itu. Gue juga nggak tahu problemnya di mappingan ECU standarnya atau gimana itu pada saat ganti knalpot racing. Dan pengalaman gue pakai motor Kawasaki Ninja 250 SL itu dia mesinnya overbore juga karakternya. Terus gue ganti knalpot racing itu nggak ada berbet sama sekali, sahabat. Di motor Kawasaki Ninja 250 SL itu nggak ada berbet dan rasanya enak justru pakai knalpot racing dengan mesin overbore kayak gitu. Terus kalau di motor Suzuki Satria, padahal kalau secara karakter mesin sama-sama overbore harusnya juga sama kali ya. Cuman gua nggak tahu lah ya, di Satria injeksi ini berbetnya bener-bener kebangetan, bener-bener bikin performa motor tuh nggak enak banget dipakainya atau dibawanya. Jadi kita bener-bener harus mainin gasnya tuh harus bener-bener ya nggak enak lah. Gitu, sahabat. Jadi
Itu yang pengen gua sampaikan, dan mungkin gua bakalan ganti ECU. Untuk saat ini ada produsen ECU yang udah beredar ya, cuman setelah gua telaah dan gua cek ECU-nya itu kadang gua tanya ke sellernya ya, ECU-nya itu kadang belum di mapping sesuai dengan knalpot kita gitu sahabat, atau sesuai dengan motor kita. Jadi pada saat kita beli nanti tetap harus disetting juga, di mapping juga. Khawatirnya kalau nggak di apa-apain langsung beli, tetap motor berebet-berebet juga. Dan untuk mappingnya itu gua atau kita sebagai konsumen nggak tahu di mana gitu sahabat ya, atau dengan cara yang bagaimana. Apakah ada tutorialnya atau ada aplikasinya kayak ECU Yukaza atau Yuzaka ya. Terus ECU Tunbos, ECU apalagi ya, ECU RC Mini, ECU ada beberapa ECU deh. Cuman yang menurut gua worth it untuk dipakai dan bisa disetting di bengkel-bengkel tertentu gitu ya, bengkel rekanan, itu ya ECU Juken dari BRT sahabat. Itu yang menurut gue paling paling mudah lah diaplikasikan. Terus kalaupun kita pengen setting sendiri, tutorial di YouTube-nya juga ada sahabat gitu. Kalau untuk ECU yang lain gue sih belum tahu ya, walaupun ada yang jual, tapi untuk settingnya kan agak-agak susah gitu sahabat. Itu yang jadi pertimbangan gue untuk memilih ganti ECU nantinya. Oke. Nah, buat kalian yang punya informasi tentang ECU, boleh di-share di kolom komentar. Kalian udah pernah ganti ECU apa aja, terus cara settingnya gimana. Kalau misalkan ada link videonya atau ada link cara ganti ECU-nya, boleh disampaikan ke gua. Siapa tahu jadi bahan pertimbangan buat gua pada saat mau beli ECU gitu. Oke. Gitu aja sahabat. Ini motornya berbet parah dan kondisi jalannya juga kayak gini. Jadi semakin memperparah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan berkendara gitu sahabat. Oh ya, sekali lagi untuk ECU yang tadi gue sebutkan, ada yang harganya murah ya, ada yang harganya 400 ribuan, ada yang harganya 2 jutaan, ada yang harganya 4 jutaan. Dan ya kalau misalkan ECU Juken BRT itu harganya kisaran 1.500.000-an, itu udah bisa sekalian di setting atau di mapping gitu sahabat. Jadi yang paling worth it harga dan terjangkau menurut gua ECU Juken gitu. Bukan gua lagi promosi sih, bukannya gua ada kerja sama Juken atau BRT, bukan sih sahabat ya. Tapi gua berdasarkan dulu pengalaman gue pakai ECU Juken itu ya, mappingnya gampang, terus enak motornya gitu setelah ganti ECU Juken BRT gitu sahabat ya. Oke, kalau menurut gue ya udahlah, kita atau videonya pengen gue sampaikan seperti itu aja, nggak ada yang terlalu banyak dan berbelit-belit. Jadi gue pengen ganti ECU Juken BRT itu, gue lagi pilih-pilih antara ECU Juken yang dual band atau yang racing turbo atau yang apa gitu ya. Nanti bakalan gua update kalau misalkan udah beli ECU-nya, dan bakalan gua update juga kalau misalkan udah disetting ECU-nya seperti apa. Kalian tinggal pantau terus aja sahabat channel YouTube-nya atau video-video gua. Dan gua agak-agak jarang upload ini karena kesibukan sahabat, dan udah agak-agak repot juga untuk bikin-bikin videonya. Jadi harap bersabar. Kalau misalkan ada yang belum terupdate kan, ya gue minta sorry ya. Gitu aja sahabat, gue pengen cabut, pengen balik, dan mudah-mudahan gue ada rezeki biar bisa cepet ganti ECU-nya. Oke? Sampai di sini videonya. Assalamualaikum sahabat, see you. Bye bye.